Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Khairunisa Asyari dari kelas 11G. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia dan sejarah kepramukaan di dunia. Yang pertama adalah sejarah kepramukaan di Indonesia. Kepramukaan Indonesia didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau dijuluki Bapak Pramuka Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 12 bulan April tahun 1912. Nama asli beliau adalah Gusti Raden Mas Doro Jatun, putra dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Riwayat pendidikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ada yang pertama adalah HS Yogyakarta, yang kedua Mulo Semarang, yang ketiga AMS Bandung, yang keempat Leiden Universitas Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Sultan pada tanggal 18 Maret tahun 1940. Beliau wafat pada Minggu malam tanggal 1 Oktober di George Washington Universitas Medical Center Amerika Serikat. Yang kedua ada sejarah kepramukaan di dunia. Yang pertama, riwayat hidup pendiri gerakan pramuka. Pendiri gerakan pramuka adalah Sir Robert Baden-Powell of Gilwell. Tidak lepas dari pengalaman beliau yang mendasari pembinaan remaja di Inggris. Yang kedua adalah riwayat hidup Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1851. Nama asli beliau adalah Sir Robert Stephenson Smith of Gilwell. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Oxford University. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada bidang kepramukaan mendapat pembinaan watak dari ibunya, mendapat keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga dari kakaknya, memiliki sifat lucu, cerdas, bergembira, pandai menggambar, sehingga disukai oleh temannya. Baden-Powell pernah terkepung bangsa Boer selama 127 hari dan kekurangan makanan. Mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika. Pengalaman ini ditulis di buku yang berjudul Aids to Scouting, yang merupakan petunjuk tentara Inggris menyelesaikan tugas penyelidikan. Pada tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat Letnan Jenderal tahun 1912. Menikah dengan Olaf St. Clair Soames dan memiliki 3 anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1929 mendapat titel Lord dari Raja George, meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Baden-Powell menulis pengalaman latihan pramuka yang dirintis. Kumpulan tulisan itu diletak menjadi buku dan diberi judul Scouting for Boys. Awalnya, organisasi kepramukaan hanya untuk laki-laki saja dengan nama Boy Scout. Namun, pada tahun 1912
berdiri organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guilds yang diteruskan oleh istri Baden-Powell. Tahun 1916 berdiri Pramuka Siaga dengan nama COP, Anak Serigala. Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore pertama dunia di Olympia Hall, London, dan saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Biro Kepramukaan Putra memiliki standar yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Putri ada juga 5 di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, Amerika Latin, dan bermarkas utama di London. Sejarah singkat Gerakan Pramuka. Gagasan Baden-Powell menyebar kebanyakan di negara-negara antara lain Nederland, Belanda, lalu orang-orang Belanda memperkenalkan di Indonesia dengan nama NIPV, yaitu Nederland Indisches Padvinders Vereniging. Persatuan Pandu-Pandu India-Belanda, muncullah organisasi kepanduan di Indonesia dengan tujuan membentuk manusia yang baik dengan kader pergerakan nasional, di antaranya GPO, GGP, NATPG, dan lain-lain. Pada saat masa Jepang, kepanduan dilarang ada di Indonesia. Setelah mereka dibentuklah Pandu Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Sekitar tahun 1961, Kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi. Kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi yaitu IPindo, Popindo, dan Perindo. Kelemahan gerakan pramuka di Indonesia akan dipergunakan pihak komunis agar menjadi pioner muda seperti di Indonesia komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila menentangnya dengan bantuan materi 15 Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kopres nomor 238 tahun 1961 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Juanda. Dalam Kapres ini, gerakan pramuka oleh pemerintahan ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenalkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Gerakan pramuka ternyata lebih cepat berkembang daripada gerakan pramuka lebih cepat berkembang dari kota ke desa. Maka tahun 1961 Kuarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa tahun 1966. Menteri Pertanian dan Kuartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi, diikuti munculnya Saka Bayangkara Dirgantara, 2 Bahari. Kemudian perkembangan pramuka dilanjutkan berbagai kerjasama.
untuk meningkatkan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan instalasi terkait. Baik, sekian penjelasan sejarah pramuka Indonesia dan dunia dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.